Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan para teman-teman yang akan membahas berbagai peristiwa ketatanegaraan, politik, hukum, dan lain-lain. Satu hal menarik, beberapa bulan belakangan ini kita cukup dikejutkan dengan berbagai cara komunikasi publik yang disampaikan oleh penyelenggara negara, penguasa. Belum lagi problematika matematika ya, 2 tambah 10, 13 gitu-gitu ya. Bapak sudah tahu nggak video itu? Pas hari ulang tahun Gerindra, Pak Prabowo itu bicara kenapa dia dilantik tanggal 20 Oktober. Itu ada matematika nasibnya. Dia cerita 2 tambah 10, 2 Oktober maksudnya, 20 Oktober maksudnya. Itu kalau dihitung 2 tambah 10 katanya adalah 13. Ini serius nih. Serius. 2 kali Pak salah penghitungan Pak. Nah itu problematika lain ya, soal kemampuan matematika kan kita juga orang hukum kan agak kurang, kecuali Islam kan dia hukum perdata, dia wajib tahu matematika kan. Ada cara dan pola komunikasi yang juga berkaitan dengan etis ya. Misalnya kasus wartawan Tempo ada dikirimin kepala babi lalu oleh kepala POC presidensial PCO Presidential Communication Office POC lain lagi ya. Nah POC itu VOC kalau orang Minang atau Sunda ngomong ya. POC. PCO Presidential Communication Office. Siapa namanya Mang San? Orang awak itu? Teman kita Hasan Nasbi. Orang awak juga teman itu. Kita juga itu. Kita juga. Dia mengatakan dia masak aja. Dan sekarang dia sedang membangun penjelasan kenapa dia lebih nggak masuk akal lagi. Menyampaikan kenapa dia bilang masak aja. Kabarnya dia mulai penjelasan itu dengan marahmu maku. Itu ya, marahmu maku. Kalau di Inggris kan marahmu maku tuh gimana sana? Kalau di Inggris kan agak sulit ya. Memang kemampuan seni berbahasa orang Minangkabau ini kadang-kadang unik. Nah itu kan Nasbi itu orang Minang juga ya. Kita juga itu. Iya. Rang tinggi ya. Atau kampung. Orang Kugai dia, orang Kugai. Nah, itu komunikasi itu juga terlihat dari berbagai orang. Misalnya kepala pangan ini yang menyampaikan Badan Gizi Nasional yang menyampaikan ya timnas kita itu nggak bisa bertanding 90 menit karena kurang gizi. Dari kampung semua. Dari kampung 7 orang yang asli. Dan anehnya 2 hari 3 hari setelah itu statement beliau adalah gimana kalau kita ganti menu MBG ini dengan salad dan batagor. Itu yang bergizi. Iya, itu lebih bergizi kabarnya. Nah, ada juga yang bilang kampungan dan segala macam. Nah, ini kan cara komunikasi ya. Nah, sebagian teman-teman ini punya ruang relasi dengan publik ya. Fadli Roni adalah aktivis NGO selain juga dosen yang mengajar yang paham betul berkomunikasi, penyampaian kepada publik untuk advokasi itu penting. Cara bertuturnya, cara penyampaiannya. Nah, Ihsan juga ilmunya penting. Dia kan hukum perusahaan ya, perdata gitu ya. Di hukum perusahaan itu ada humasnya. Kalau gagal menampilkan perusahaan, citra perusahaan itu rusak gitu ya. Nah, ini yang fiduciary duty itu kan salah satunya bagiannya. Keluar dia. Saya jual sedikit ilmu saya nih Pak Ferry. Bahwa kan marahmu maku ini jangan dipakai juga gitu ya. Ya istilah-istilah jawaban-jawaban yang mungkin kalaupun dikritik tidak akan begitu berdampak ya, tapi itu menjadi catatan gitu. Nah, seorang pimpinan, seorang representasi pemimpin ini kan ada yang melekat pada diri dia itu, yaitu salah satunya adalah duty of skill dan duty of competence. Kompetensi dan skill gitu.
ya tampilkanlah. Kalau cuman jawaban-jawaban yang mohon maaf uneducated ya jawabannya ya, kalau saya kira ya. Kurang tepat sasaran dan cenderung lebih ke arah komedi gitu kadang-kadang. Kurang pas juga jadi representasi pimpinan pemimpin. Uneducated itu kalau bilang kita berbeda langsung diserang kampungan tuh uneducated. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Atau ada pendapat kemarin, kenapa harus dikritik, kenapa tidak disupport gitu kata anggota dewan baru yang muda ini ya. Muda itu ya. Iya, ini kan sama saja tongkat pembawa rebah itu kalau istilah orang Minang kan. Nah ini yang harusnya dia menegakkan, malah dia yang meruntuhkan ya. Iya, betul Bang. Ada satu prinsip komunikasi publik. Ini saya belajar dari Mas Gun Herianto nih, Mas Gun. Nah, Gurunya. dia bilang pernyataan yang sudah disampaikan kepada publik, apalagi oleh pejabat publik ya, itu nggak akan pernah bisa ditarik kembali. Itu prinsip penting dalam komunikasi katanya. Berarti yang berupaya menarik soal masa aja ini capek-capek aja tuh. Makin mati-hati aja, apalagi klarifikasinya di podcast orang kan. Nah, dia tidak berbicara di dalam atributnya sebagai kepala komunikasi kantor komunikasi presiden. Saya tidak tahu apa backgroundnya kepala PCO ini bicara seperti itu, tapi saya kira kita semua tahu lah ada something yang terjadi antara dia dengan Tempo di masa lalu. Saya agak takut itu yang jadi back mind dia ya, sehingga berkomentar seperti itu. Karena ini yang PCO ini bisa juga Virgin Coconut Oil. artis Twitter dia dulu. Virgin. Saya takutnya itu yang kemudian mempengaruhi pernyataan dia seperti itu, karena yang diserang Tempo karena dia dulu pernah ada something lah di masa lalu dengan Tempo. Apa itu? Kejadian 2017 ya. Apa itu? Nah, Kasih itu tahu lah. Boleh dibuka di sini ya Bang? ya soal pengumpulan ini kan pemberitaan Tempo soal Survei. donasi teman Ahok dulu itu kan diberitakan Tempo sampai sengketa ke Dewan Pers dan Tempo diwajibkan untuk membuat klarifikasi. Dan itu kan sudah selesai sebetulnya. Saya khawatir ada itu di kepalanya gitu. Dan itu yang kemudian membuat apa yang dia katakan malam itu kan malam-malam ya dia bilang ya udah masak aja itu tidak seperti apa yang dia klarifikasi sekarang. Nah, itu jauh tuh. Ya kalau kemudian dia membuat klarifikasi Ini bukan seperti upaya sekarang, untuk menyebar ketakutan ya. Iya, itu udah beda konteksnya. Apakah mungkin sebelum klarifikasi itu di briefing dulu sama para don-don ini? Bisa jadi. Iya, bisa jadi ya. Karena sekarang kan semua urusan negara ini perlu diklarifikasi oleh para don ini. Tapi Korea. Korea Tapi ada hal yang menarik merespon pernyataan soal memadamkan ketakutan itu. Dari Reza Indragiri. Pertanyaannya kata Reza, kalau ada yang mengirimkan kepala babi kepada Pak Presiden Joko Widodo, apakah respon dari PCO ini, Virgin Coconut Oil ini juga akan sama gitu ya? Masa aja Pak? Ya, jadi menurut saya sih sebagai dia itu kan kalau mau secara fungsi ya itu kan juru bicara presiden. Yes. Nah kalau kita bandingkan dengan juru bicara presiden sebelumnya ya, Gus Dur dulu punya namanya Wimar Witular, Pak SBY dulu punya namanya Andi Malarangeng, ada Julian Aldrin Pasha, ada Dino Patijalal gitu ya. Terakhir di zamannya Pak Jokowi ada Johan Budi kan. Ya memang mereka hati-hati betul karena apa yang keluar dari muncungnya itu representasi presiden. Nah jadi kalau rasa-rasanya masih menyimpan dendam, masih baper gitu ya, ya kayaknya jangan jadi jubir presiden. Risikonya ke presiden. Saya nggak tahu apakah dia menghitung risiko itu atau tidak ya. Apa yang dia jelaskan hari ini menurut saya itu sudah nggak relevan. Semalam saya nonton tadi pagi ya, saya nonton wawancara Wapemret Tempo, Bang, di Metro TV. Dia katakan, jangankan Cica, saya aja, jangankan Cica itu Francisca ya, Francisca Kristi Rosana, yang wartawan dikiriminkan Tempo, kepala babi itu, jangankan Cica, saya aja melihat kepala babi itu shock, katanya. Itu yang suasana psikologis kebatinan itu yang tidak ditangkap oleh kepala PCO ini menurut saya. Ya tidak mungkin sesederhana itu. Ini tensi kritik publik terhadap RUU TNI lagi tinggi, mahasiswa demonstrasi di mana-mana lagi dipukulin. Tempo memberitakan advokasi itu kemudian dikirimin kepala babi dan potongan badan tikus yang sudah dipotong kepalanya. Terus tiba-tiba ditanya kepala PCO apa tanggapannya sebagai representasi presiden ya, dia bilang masak aja.
pernyataan yang kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh Mutia Hafid, Menkom.DI, yang dia katakan ya mestinya ini diskusi. Ya, silakan. Nah, sebelum ke orang kampung dia yang menjawab, kan orang kampungnya tetangga. Pertanyaannya kan gini, kalau kepala babi kan masak aja. Kebetulan Cica kan agamanya membolehkan makan babi ya. Nah, setelah itu kan kepala mencit terpotong ya, kepala tikus yang dipotong-potong. Nah, jawaban PCO kira-kira orang kampung Mas Roni apa? Masak juga tikus itu. Gitu. Gimana? Ya karena ada juga tuh candaan teman-teman. Bakso tikus itu baik untuk mengurangi populasi tikus di Jakarta. Kan nggak mungkin dijawab begitu kan oleh PCO itu kan. Enak kita orang kampung siapa? Ketemu lebaran nanti Roni dengan dia. Nanti kita tunggu-tunggu THR dia pula kan? Ada dapat tuh. Nah, yang menarik sebenarnya gini Bang. Statement itu keluar di saat orang juga lagi berperang melawan kuasa TNI ya. DPR RI yang tidak lagi mewakili rakyat kan. Nah, makanya ini kan sebuah tamparan besar sehingga kita juga melihat jangan-jangan pengurus negara ini tidak serius ngurusin negara. Gitu. Yang diurusin hari ini mungkin ya bagaimana mengembalikan bisnisnya, mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan gitu ya. Karena lagi berpuasa. Kebetulan sedang berpuasa. Nah, sehingga hal-hal yang berhadapan dengan publik kemudian dianggap tidak serius. Nah, ini kan menurut kita menjadi kesalahan besar sebenarnya. Nah, mestinya Pak PCO ya. Pak PCO itu kan kapan lu PCO? Ya, sebelum dia mangangu berpikir dulu. Itu falsafah Minang betul ya. Naik gimana orang kampung berikutnya? Sebagai Bukit Tinggi agama sekitarnya ini. Sebagai orang kampung nih kayaknya agak serius, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan Bang Roni tadi, praduganya beralasan. Karena kalau kita lihat kan Mbak Caca ini kan mulai terekspos setelah podcast Bocor Halus Politik Tempo ya, Mbak Cica ya. Mulai terekspos itu kan mulai dari hangatnya pembicaraan di podcast Bocor Halus. Dan salah satu episode-episode yang ada sebelum Kepala Babi ini dikirimkan kan ada dua. Satu bicara soal masalah banjir, yang kedua itu masalah RUU TNI. Jadi dua saja antara yang mengirim ini adalah pemilik villa yang ada di puncak sana, ya kan? Atau pemilik resort. Banjir Bekasi ini ya? Iya, ini kan kabarnya ada resort yang juga melibatkan pejabat kita juga ya Pak ya. Yang sampai ada kepala daerahnya ngamuk-ngamuk suruh robohkan gitu kan. Tapi bisa juga dibagi dua, mana yang ngirim babi, mana yang ya bisa jadi. Ya, yang bancakannya lebih gede ngirim babi gitu kan. Yang lebih kecil ngirim tikus saja. Nah, jadi saya kira asumsi ini beralasan. Nah, tinggal kemudian harusnya Pak PCO ini menjawab ya. Tapi ini kan tidak menjawab, malah memperkeruh dan mempertakut sebenarnya. Disuruh memasak itu kan tidak mungkin bangkai yang sudah mungkin dikirim berhari-hari tiba-tiba disuruh masak. Ini kan sesuatu respon yang kurang enak begitu ya, yang kurang elok ya. Seharusnya kalau disuruh masak, masa disuruh memasak sesuatu yang udah dikirim parcel mungkin udah berhari-hari, udah satu hari lebih. Sudah bau ya, dan ini disuruh masak. Nah, ini menurut saya ada. Nah, kalau seandainya Mbak Cica masak dikirim ke Pak PCO dimakan atau enggak? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Tentu dia akan jawab secara agama dia. Oh, haram ya. Nah, jadi kembali lagi seperti yang sudah di kick off oleh Bang Ferry tadi. Ini soal kemapanan dari seorang petinggi negara ini dalam berkomunikasi, kemampuannya. Soal kematangan dirinya memilih tutur kata yang baik gitu ya. Dan ini kan juga dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Kadang-kadang kalau ditanya sesuatu yang genting terkait dengan kebijakan pemerintah, jawabannya lah kok tanya saya gitu kan. Saya tidak tahu gitu dan saya tidak diberitahu katanya kan. Siapa aku tanya gitu. Banyak.
Ini baru sekarang jawabannya marahmu maku kan nggak asik gitu. Nah ini yang saya kira tanggapan yang berasumsinya masuk akal Bang Ferry. Dengan melihat kritik-kritik yang disampaikan oleh Tempo belakangan juga terhadap pemerintah cukup keras gitu. Kalau bisa digabung cara komunikasi cuek dari penyelenggara negara itu menarik juga ya. Kalau pertanyaan dimulai, siapa yang mengirim kepala babi? Lalu direspon oleh penyelenggara negara, loh kok tanya saya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Tidak pernah diberitahu. Saya tidak pernah diberitahu. Lalu ya tanya orang lain dong. Itu kan pertanyaan kampungan. Bagusnya masa aja kan bisa di kampung gitu. Betapa banyak. Nah kita mau mendengar nih. Ada teman kita juga. Dia kan melihat komunikasi dialog antar diplomat asing. Bagusnya bagaimana? Cepat Bang. Cepat Bang. Sini. Gimana Bang? Ini Yusra Iza Mahendra ya. Dia ahli hukum internasional. Dia mengamat pelatih diplomat. Bagaimana para diplomat itu harusnya bicara ya. Nggak mungkin dia bicara marahmu sama aku itu kan. Ambil kursi sendiri dia. Tuh. Geser sini Sang. Oke. Komen soal ini Bang. Soal masak aja sama ini Pak Prabowo bilang, oh IHSG turun. Nah yang pusing sih menteri-menteri ini. Iya. Kamu pusing ya? Budiman tuh nggak punya tuh katanya. Marah-marah kamu pusing ya? Bukan Saya lebih bahasa presiden ya. atau yang saya lebih baik nggak punya saham daripada masyarakat menderita. Yang punya adik saya. Gimana Pak? Harusnya komunikasi pimpinan tuh di dunia internasional gimana? Oke. Nah, serius ya kan? Ini kan kita membahas sesuatu yang serius dengan cara yang tidak serius itu Bang ya. Tapi bukan kayak ini marahmu maku. Bukan kayak pengurus negara negara yang tidak serius. Iya. Nggak serius saja negara ini tetap jalan katanya kan, apalagi serius gitu kan. Ini kalau kita bahas komunikasi kan memang harus diakui ya, paket yang sekarang ini dari beberapa segmen ya. Ya, memang banyak sekali mendapatkan komentar ataupun kritikan terkait pola komunikasi ya. Diperburuk lagi dengan salah satu staf yang dianggap harus staf yang dianggap harus paling mahir dalam berkomunikasi di Republik ini ya, yaitu salah kepala komunikasi ya, PCO tadi ya, Pirjen Coconut Oil. Memang diakui tadi memang kalau dibahas dari segi primordial ada beberapa orang yang sangat dekat di sini ya secara primordial ya. Namun kita harus mengedepankan sesuatu yang benar ya, kita sampaikan secara benar ya. Masak hal yang seperti itu disuruh masak gitu, maksudnya gimana? Nah memang saya rasa itu komentar yang kalau kita ukur dari segi kualitas itu sangat tidak berkualitas itu. Nah ditambah lagi. Kalau dikasih nilai berapa nilainya tuh? Nah, nanti menang lagi. Biasanya kasih nilai rendah ini menang biasanya Bang Ron. Jadi kita sulit, jadi kita kasih nilai rendah, jangan-jangan malah ya dapat promosi nanti kan. Nah promosi jabatan. Dari kepala komunikasi presiden nanti malah jadi mensesnek. Kan bisa-bisa aja kan, atau jadi sekap gitu ya. Itu jadi untuk cerminan saya rasa kualitasnya sangat tidak patut atau tidak pas dengan posisi yang sedang dijabat ya. Apalagi tadi disampaikan Fadli juga banyak contoh-contoh orang-orang yang menempati posisi ini di masa lalu itu bisa menjalankan perannya dengan baik ya, kayak Julian Aldin Prasa malah diplomat itu ya. Yang memang menjalankan peran ini ya dengan kapasitas beliau ya sebagai diplomat yang mengerti dengan protokoler ya. Dimana kalau seorang diplomat kan kita sangat memikirkan kata-kata yang keluar. Karena satu kata salah itu bisa berdampak perang antar negara ya kan. Apalagi sama seperti ini juga satu kata yang salah hanya perihal masak aja, satu negara masyarakat perang sekarang ini. Nah, ada yang pro ya masak aja katanya. Ada yang bilang masa udah bangkai dimasak gitu ya. Terlepas itu boleh atau tidak bolehnya dalam pemahaman agama masing-masing ya. Tapi itu sangat tidak etis komentarnya. Jadi saya rasa ya perlu ada koreksi dan kritik yang serius ya terkait
pola-pola komunikasi pejabat negara kita akhir-akhir ini, pastikanlah menempatkan the right man in the right place ya. Jangan misalnya yang Tapi kalau yang bicara nggak benar itu presidennya, gimana caranya the right man on the right place? Itu. Masa mau diganti juga presiden? Secara konstitusional boleh Bang. Isan kawan nih. Tapi ya, Walaupun saya bukan orang HTN, tapi saya baca-baca juga ya konstitusi kita ya. Boleh. Ya, boleh. Makanya ada prinsip meritokrasi yang Abang sering ajarkan pada saya itu kan itu ya. Mau dilanjut Bang? Nanti kita dapat surat teguran masing-masing, marah memaku ini kan nggak mungkin. lanjut. Gimana orang kampungnya Hasan Nasbi? Ya gimana lagi Bang? Harusnya. Nah, pertanyaannya itu di kampung ada adat begituan nggak? ya enggak ada lah. Apalagi kan Minangkabau itu Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya itu kan terkenal dengan Hati-hati etika ya. berbicaranya. Kato Malereng. Ada apa? Kato Mandaki, Itu Kato tolong Malereng. dijelaskan juga ke audiens kita ya. Di Minang itu ada Kato kata Nanampe. 4 ya. Ada 4 jenis dalam berkata-kata. Satu, Kato Malereng. kata yang digunakan untuk orang yang seumuran. Seumuran mendatar ya. Dia kan kata mendaki, menurun, melereng, mendata. Nah, kalau yang itu yang lebih kita hormati ya, gitu ya. Ya. Ya, lebih tua kata mendaki ya. Menurun kepada anak kecil. Yang di bawah. Dan kalau dianggap jalan itu, semakin kita hormati orang, semakin agak lambat kita berjalan. Karena kan dia menanjak, mendaki gitu ya. Nah, kalau di setara kita mungkin akan lebih lancar. Apalagi kepada yang rendah akan menurun dia kan. Pilihan-pilihan diksinya berbeda kan. Kurang lebih begitu ya. Nah, mestinya kan itu yang digunakan oleh Uda Hasan ini kan. Apalagi kabarnya kan Uda Hasan ini sangat mengidolakan Tan Malaka. Madilog. Iya, Madilog itu kan tokoh sangat Hasan penting itu ya. artinya baik. Nah, Nasbi itu Bang Roni yang tahu penyangan ini. Masalah dengan baik. nah tapi kembali lagi soal bukan hanya Hasan Nasbi ya, tapi kan juga problem ini kan muncul menurut saya juga di banyak di banyak acara presiden juga seperti tidak pernah serius gitu. Banyak sekali, harusnya kan semua pemberitaan yang muncul mau video mau apapun ya kan dia harus menunjukkan wibawanya sebagai seorang presiden gitu. Soal menyikapi harga saham yang turun itu kan bercanda-canda juga. Bahasa agamnya tuh sense of crisis. Nggak ada. Nah itu yang sebenarnya juga menjadi catatan besar. Nah sehingga ya persoalan ini kan anak buahnya tentu mengikuti bosnya. Pertanyaan saya Bang. Abang mau menjustifikasi presiden kita ini gagal atau berhasil menjadi role model Bang bagi kabinetnya? Masuk barangnya ini agak deg-degan saya menjawab ini. Berat barangnya ini. Kalau kita bicara apakah sudah masuk role modelnya ya ketika presiden waktu itu menyebutkan perlu ada retreat dan lain-lain, ini membuktikan retreatnya nggak ada gunanya. Itu ya poinnya. Iya. Karena apa? Karena menteri dan presiden itu kan menjadi pelayan masyarakat. Nah, kalau sebaliknya cara berpikirnya gimana Bang Rod? Kalau memang di retreat dilatih ngomongnya begitu. Militer kan, kampungan dan segala macam kan. Gara-gara retreat lahirlah kemudian cara-cara komunikasi begini. Iron knowledge ya. Nah karena kan retreat itu Bang Fer, retreat itu kan bicara soal menjadi seorang pemimpin. Bukan menjadi seorang bos kan. Sama kesatu paduan fungsi pemerintah. Yes. Nah, kalau ini kan nggak seperti belum kelihatan ya. Ya apakah mungkin kata orang-orang kan masih seumur jagung gitu ya.
Ya tapi kalau sumur jagung sudah seperti ini, bagaimana kalau nanti jagungnya udah tua sampai 5 tahun kan? Keras semua itu. Ya, masa Nggak termakan melaksanakan negara harus nunggu waktu yang panjang dulu. Padahal ini negara loh. Betul. Akhirnya gara-gara cara komunikasi yang buruk, cara kebijakan buruk, indeks harga saham gabungan anjlok kan? Ya. Tolong terangkan, itu ada kaitan nggak dengan komunikasi itu, Mas Isan? Pastinya Bang, terkait dengan harga saham tuh udah jelas ini. Saya mulai serius lagi nih. Nah, nggak apa-apa. Coba pakai salam serius. Oke, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ya. Yang jelas kalau indeks saham ya pasti ini soal sentimen ya. Apakah sentimen daripada market itu positif atau negatif terhadap pemerintahan? Kalau dalam konteks hari ini bicara soal IHSG berarti terhadap Indonesia secara umum kan. Nah, makanya tadi saya agak menongek Bang Roni dan tidak terjawab ya Bang ya. Apa berhasil atau tidak gitu. Menonge itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Isan ini perlu pemirsa ketahui bahasa Inggrisnya luar biasa. Tapi bahasa Minang itu tidak keluar, tetap keluar. Itu bagi saya Ciri khas. Iya, ini Ramina. harus tetap muncul Bang. Seperti Pak Datuk kan Karniles tetap muncul kan? Iya, menonge. Iya, bisa gitu kan. Itu tetap muncul ya. Logat-logat itu. Nah, Bang, kita kembali pembicaraan tadi. Kalau berarti ada yang gagal dalam proses pendidikan seorang ini ya Bang ya, pemimpin dalam kabinet ya Bang. Nah, makanya itu saya sampaikan tadi di awal, ada soal duty of skill, duty of competence, tanggung jawab soal skill dan kompetensi ketika menduduki jabatan itu menjadi tanggung jawab yang mutlak. Harus ada dan muncul dia. Kalau tidak kemudian dipertanggungjawabkan dengan baik, ya saya kira siapa saja bisa menduduki jabatan itu. Nah, dan ini kan kalau dalam bahasa Minang sebenarnya ini fenomena nanti tiak dari ateh namanya. Sesuatu yang sudah menetes dari atas sehingga yang di bawah ini tinggal menggenang dan melanjutkan saja. Seperti misalnya retorika penggunaan bahasa endasmu. Coba endasmu itu dijadikan bahasa Minang dipakai di Padang. Saya Kapaloang. Saya mencoba mengajak ya teman-teman ya, kalau datang ke Padang dan ketemu seseorang yang mengkritik kita, jawab dengan bahasa Kapaloang. Wah, itu bisa tempur gitu. Itu pasti hasilnya. Apalagi kalau ditambah pakai orang tua. Kepala ayahang gitu kan. Kepala bapakmu. Nah, itu pasti berbeda. Nah, jadi makanya kemudian kita hari ini berada dalam era di mana kritik dan klarifikasi terhadap kebijakan pemerintah itu direpresentasikan melalui berpacu-pacu satir. Ya. Mulai dari hari ini kita omon-omon gitu ya. Waktu debat Pilpres kemarin, kemudian juga para pengkritik pemerintah hari ini juga jarang kita temukan ada kritik yang serius seperti ini yang kemudian engagement-nya baik di masyarakat. Pasti kritik-kritik yang muncul itu adalah kritik-kritik yang satir yang kemudian direspon oleh masyarakat. Sehingga mungkin pola pikir pemerintah kita juga untuk berkomunikasi kepada masyarakat menggunakan bahasa-bahasa yang satir juga. Tapi akhirnya malah kebobolan dan kecolongan gitu. Sehingga menurut saya beliau ini mencoba terlihat cool, terlihat keren gitu ya, up to date gitu kan. Tapi ternyata malah kalau bahasa Minang kita bolok jadinya kan. Bolok itu bahasa Indonesia apa ya? Konyol gitu ya. Konyol. Nah, itu Bang Ferry. Nah, saya mau ke Yusra tuh. Kalau ya dia tadi contoh beberapa orang Indonesia yang di posisi jubir terutama cara komunikasinya bagus. Di luar ada nggak kayak Jimmy Carter tuh bagus ya. Terus Obama bagus. Kennedy juga bagus. Madiba, Nelson Mandela juga bagus tuh ya. Kemarin Sekjen PBB Antonio Guterres ya juga termasuk dianggap bagus. Marty Natalegawa kalau Menlunya periode. Lalu Gita Wirjawan dianggap juga bagus. Nah, sejauh apa sih pentingnya antar relasi ya? Orangnya berbicara dengan respon publik itu apa sih di ilmu hukum di hubungan internasional penting nggak ya? Ini kita kalau posisi duduk udah mirip boys to men atau boyzone ya. Silakan. Serah. Oke. Ini informasinya udah idol tahun 90-an ya. Atau 2000-an deh.
Tapi yang kurang kompak itu agaknya Yusra ya. Baju kita itu agak gelap semua ya. Biru, Ya. Dokter. Ini belum Nah, ini nih. menyambut Indonesia gelap. Dia masih ya, positif dia. Aku udah jawab nggak nih? Mau. Ya, tadi Bang Ferry kan mencontohkan misalnya beberapa pemimpin-pemimpin dunia ya, khususnya dunia barat ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pemimpin kita, ini memang saya jadi perhatian serius juga. Kalau kita lihat misalnya di Eropa kah maupun di Amerika ya, pemimpin-pemimpin sipil itu kan dia lahir dari jenjang karir politisi ya. Maksudnya dia pernah menjadi anggota parlemen, senat gitu ya. Bahkan kalau nggak terpilih presiden, dia jadi anggota, setelah presiden dia jadi anggota parlemen lagi, anggota senat lagi, itu biasa saja bagi mereka. Dan mereka kan memang berjenjang karirnya untuk sampai ke jabatan tertinggi itu. Itulah kenapa mereka terlihat lebih terasah dan lebih siap ya untuk mengemban jabatan, Terkaderisasi dengan iya, baik. jabatan publik seperti itu. Kalau di kita kan lebih kepada lucky draw aja ya mungkin ya. Menang undian gitu, menang gitu ya. Ada yang ngurusin kota ya kan, habis itu ternyata dianggap bisa bikin mobil bagus gitu ya. Nah, diangkat jadi gubernur ibu kota, nggak habis jabatannya tiba-tiba langsung jadi presiden gitu kan. Nah, sama. Tapi itu bukan di sini. Nah, bukan itu di Konoha itu kan. Itu kan yang paling akhirnya kalau ada kesalahan kebijakan, I didn't read what I signed gitu ya. Jadi selalu ada exit strateginya gitu ya kan. Sama kayak seperti sekarang kita lihat, saya bilang paket tadi ya, memang mohon maaf, sekarang ini kan khususnya kabinet itu ya, sebenarnya mereka itu terbantu image-nya karena ada seorang woman Dikti Saintex itu ya. Profesor Stella. Itu dianggap yang intelek di antara Kristi. Ya. Tapi dengan kemunculan itu, dia seakan-akan menutupi anggota-anggota kabinet lain yang sebenarnya jauh dari layak untuk menempati posisinya masing-masing gitu ya kan. Atau Bu Stella aja yang jadi jubir. Mungkin bisa, karena mungkin kacamatanya lebih membuat orang menarik ya, sehingga mungkin ada fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan beliau nanti sebagai jubir gitu ya. Iya, penampilan itu penting juga ya. Kayak branding. Bu Retno kan penampilannya unik kan. Sangat internasional. Iya. Iya. Kalau kita menjadi aktor publik ya, atau lagi aktor politik kan, kesan pertama itu penting ya bagi orang ya. Kalau orang melihat penampilan kita saja sudah berkurang kesannya atau moodnya terhadap kita, bagaimana mau berinteraksi lebih lanjut gitu ya. Nah, saya rasa itu penting ya, kenapa mungkin para diplomat dan mungkin dalam konteks ini para pengacara ya juga mempraktikkan hal yang sama ya. Tapi kalau boleh saya tanya Bang ya, kira-kira Erlangga Hartarto itu kurang ganteng apa untuk jadi ketua partai Bang? Siapakah Bang apa Bapak? Bang Yusra. Kira-kira Erlangga Hartarto itu kurang apa untuk jadi ketua Golkar? Kenapa kemudian Penggantinya Bang. Saya nggak ingin teruskan gitu ya. Apa kira-kira penyebabnya Bang yang hari ini lebih menjual daripada personal branding? Kira-kira apa yang lebih kuat daripada itu kira-kira Bang? Kalau Lucky draw. kalau gantengnya itu relatif gitu. Yang satu ganteng oriental, yang satu ganteng-ganteng dari timur gitu kan. Itu beda ya kan. Nah, jadi mereka punya segmennya masing-masing ya kan. Cuman perkara kenapa dia digantikan ya itu lebih perkara keberpihakan politik saja. Mungkin saya rasa itu. Nah, terakhir kita mau tutup dari Fadli yang sudah mulai diam, kayaknya dia merasa ini omongan orang makin lama makin berbahaya. Ya, saya kira kalau memang pemerintah khususnya presiden lah ya mau terlihat serius paling tidak ya, dan mau serius mengurusi negara ini, salah satu yang memang harus dipikirkan untuk diperbaiki itu adalah cara menyampaikan kepada publik. Terutama tadi soal nyambung apa yang disampaikan Ihsan ya. Soal market itu kan pasti mereka butuh stabilitas, butuh kepercayaan, dan butuh ini, karena ini negara hukum ya, rule of law-nya soal kepastian. Gitu. Kan itu yang tidak ada hari ini kan, demonstrasi di mana-mana. Tambah lagi orang yang mestinya berbicara atas nama mulut presiden, ngomongnya begitu. Ya karena ini negara dasmu. Jangan-jangan karena mulut presidennya memang begitu. Bahkan presidennya bilang, bahkan presiden sendiri bilang, dasmu gitu, kapal luang gitu kan, ketika dikritik gitu. Itu kan tidak pantas sekali. Nah, saya berpikir mungkin jangan-jangan memang salah satu kebutuhan Pak Presiden memang butuh juru komunikasi yang jauh lebih handal gitu ya.
Nanti dia lantik mantan Abang Fadli jadi juru bicara. Nah, jangan kenapa tidak misalnya ada Mbak Mutia Hafid kan mantan wartawan, bisa mengabstraksi situasi dengan baik, mengkomunikasikan dengan baik, itu butuh juga. Kalau tidak perlu langsung diangkat jadi jubir, paling tidak minta Mbak Mutia sering-sering bicara ke publik gitu, untuk mengkomunikasikan kebijakan presiden dan lain-lain, dibanding orang yang kemudian ketika ditanya ada media sekredibel Tempo dikirimin kepala babi dan tikus disuruh makan, disuruh masak. Itu kan nggak ada empatinya dalam komunikasi publik. Apalagi dia mungkin lupa dia sedang berbicara atas nama mulut presiden gitu ya. Nah, itu sih. Itu menarik penjelasan Fadli terakhir ya. Mungkin nanti kalau ada masih yang merespon ya silahkan ya. Tapi saya mau tutup dengan begini. Masuk akal juga penjelasan Fadli kalau Mbak Mutia Hafid menjelaskan, kan Menteri Komunikasi dan Informasi Digital kan. Keributan ini juga di dunia digital kan, komunikasi yang layak di dunia digital kan. Tapi timbul pertanyaan, kalau sudah ada Menteri Komunikasi ngapain ada lagi Virgin Coconut Oil ya? Iya, atau ini Mas Nezar Patria kan juga wamen mantan wartawan. Iya. Juga mesti sering didorong ke depan untuk bicara, menjelaskan kebijakan presiden, situasi hari ini yang lebih clear, tuntas, ada empatinya dalam komunikasi. Itu juga akan membantu pemerintah mempercayakan lagi market kepada pemerintah sekarang. Harusnya tempat komunikasi istana itu satu ruangan ya. Dan pastikan ruangan itu betul-betul cara berkomunikasinya yang terbaik ya. Kalau di Amerika itu apa namanya? Secretary of Press. Press. Menteri apa gitu ya, Menteri wartawan lah. Ada orang yang ngurusin urusan komunikasi itu kan. Itu teman-teman sekalian, makasih atas klarifikasi orang-orang kampung udah Hasan Nasbi semua. Ini Bukit Tinggi. Ini Bukit Tinggi. Agam betul-betul satu kampung ini. Ini dekat Agam gitu ya. Tangganya Agam. Batu Sangga dekat kan ya. Mudah-mudahan ya semua ini sanak-sanaknya, saudara-saudaranya ini Bang Uda Hasan Nasbi ya. Kalau saya jauh di pesisir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.